Selamat pagi, Bu Ilsa dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 kelas A Sistem Informasi Akuntansi. Kami akan mempresentasikan mengenai diskusi kami kasus bisnis proses diagram. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang beranggotakan 4 orang, yaitu Clara Putri dengan NIM 20001 sebagai presenter, Feby Pratiwi dengan NIM 20015 sebagai pengumpul materi, Jesslyn Alvina dengan NIM 20036 sebagai penyusun materi pertama, dan Misha Wijaya dengan NIM 20045 sebagai penyusun materi kedua. Kami akan menyinggung sedikit mengenai materi sebelum masuk pada kasus. Maksud dari bisnis program diagram itu sendiri merupakan diagram yang umum mewakili urutan kegiatan secara implisit dan berfokus pada sebuah proses, tindakan, dan kegiatan. Kemudian, apa sih manfaat dari bisnis program itu sendiri? Manfaatnya itu untuk memudahkan pemahaman alur proses secara terintegrasi. Kemudian ada lagi seperti pada perusahaan itu sangat membantu dalam memahami proses bisnisnya agar berjalan dengan baik dan dapat mengidentifikasi permasalahan. Kemudian tujuan daripada pemodelan proses bisnis itu sendiri untuk mendefinisikan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai suatu tujuan. Saat ini kita masuk ke dalam analisis kasus. Kasus yang kami angkat itu mengenai usaha sepatu yang mungkin kalian itu sudah tahu, yaitu brand Ventela. Ventela itu merupakan brand lokal yang namanya sekarang sedang naik daun. Karena yang bisnis ini itu sangat fashionable banget bagi kaum muda. Kemudian dari usaha ini yang sudah terkenal, Ventela juga membuka kesempatan untuk orang-orang yang akan memulai usahanya dengan cara menjadi reseller dari brand ini. Selanjutnya kita akan mempelajari skenario atau use case dari penjualan online brand lokal ini. Use case itu seperti gambaran atau komponen apa aja sih yang ada, biar teman-teman tahu nih mengenai alurnya. Teman-teman bisa memperhatikan ya gambar-gambarnya. Saya akan memulai dari gambar warna kuning yang sebagai staff admin. Staff ini berperan dalam melakukan update informasi terkait tren-tren pada zaman sekarang dan update barang dari setiap jenis produk dagangan di online shop-nya dengan melakukan login ke akun online shop. Kemudian tugas yang terakhir itu setiap akhir bulan harus merekap atas produk yang dijual. Lanjut kita ke gambar warna biru, itu sebagai staf pembeli. Nah, berperan dalam pengecekan hasil tampilan produk dari penjualan dan bertugas melakukan pemesanan setelah selesai memilih barang yang diinginkan. Kemudian melakukan pembayaran. Zaman sekarang itu banyak sekali pilihan pembayaran, seperti dengan cara COD atau ketemuan, transfer, dan Visa credit card. Kemudian lanjut ke gambar yang warna hijau, yaitu sebagai staf admin gudang. Staf ini berperan dalam mencari dan melakukan pengepakan atau pengemasan produk dagangan atas masuknya pesanan produk di toko dan melakukan pengiriman produk ke alamat pembeli. Lanjut ke gambar warna orange, yaitu sebagai staf bantuan pelayanan. Staf ini itu berperan dalam memberikan bantuan dan layanan komunikasi agar pelanggan dan pembeli itu bisa timbal balik atau adanya feedback atas adanya pertanyaan atau komplain produk dari pembeli ke penjual. Jadinya nanti itu ketika ada barang cacat dan ada komentar jelek, nah yang menangani itu staf pelayanan. Kemudian bisa juga staf pelayanan ini langsung laporan ke industri agar bisa segera membenahi agar citra perusahaan tidak jelek atau tercoreng. Lanjut ke gambar yang terakhir yang warnanya paling berani sendiri, yaitu warna merah, sebagai staff manager.
Staf ini berperan dalam melihat hasil rekapan laporan yang telah dikerjakan oleh staf admin atas kumpulan transaksi pesanan produk dari pembelian dalam periode tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai komponen diagram penjualan pada brand lokal ini. Teman-teman bisa menyimak gambar berikut. Nah, di sini ada diagram susunan dari atas itu ada pesan barang, entry pemesanan, view pemesanan, hitung pemesanan, buat laporan, dan cetak faktur. Dari sisi pelanggan sendiri, bertugas sebagai penerima pesanan produk yang tersedia di website dan bertugas mengecek atau mencetak faktur pembelian. Sedangkan staf penjualan akan melakukan tugas atas masuknya pesanan barang dari pembeli dengan menampilkan seluruh permintaan pesanan produk. Kemudian, melakukan proses pengemasan. Selanjutnya, staf penjualan menghitung pesanan produk dan membuat laporan produk pesanan dan mengirimkan faktur pesanan ke pembeli sebagai bukti sah membeli barang. Slide ini menampilkan apa saja tugas atau peran dari pelanggan dan staf penjualan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sebagai pelanggan itu hanya mendapatkan bagian memesan barang dan menerima faktur. Sedangkan staf penjualan itu menerima pesanan, mereka pesanan, membuat laporan, dan mengirimkan faktur atau bukti pesanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.